Baik, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman mahasiswa. Jadi saya juga pengen ada statement atau pandangan dari budayawan bahwa ini terkait dengan tahun lahir Bung Karno dan tempat lahir Bung Karno kok mulai dipermasalahkan. Apa ada ini agenda-agenda yang kelihatannya disoekarnoisasi? Mohon tanggapannya Mas Bondan, bagaimana? Terima kasih. Jadi jelas ini mestinya itu kalau dilakukan pasca kejatuhan Bung Karno, disoekarnoisasi pantes. Nah, hari-hari kini ada kelompok yang hidup di bawah ketiak suatu ormas yang tidak perlu saya sebut nama. Ini dilakukan ya orang-orang lumayan pinter sih. Belum pinter belum. Tahapannya bodoh, pinter, cerdas, arif, bijaksana. Jadi yen Ki Hajar Dewantara mulai Taman Indria, Taman Siswa, Taman Madya, sampai Pawiyatan Luhur, diharapkan apa? Orang itu semakin intelektualnya semakin tinggi, jiwanya semakin luhur. Dadi wong pinunjul budine luhur. Jangan pernah mengaku kader Bung Karno. Jangan pernah pakai baju nasionalis kalau ternyata itu nasionalis Sontoloyo. Jadi yang dilakukan teman-teman, ini kita bantah di sini. Setuju atau tidak terserah. Bung Karno sendiri tidak pernah mempermasalahkan. Ingat, tulislah aku dengan tinta hitam atau tinta putih, biar sejarah membaca dan menjawabnya. Tetapi sebagai putra putri ideologis Bung Karno, tentunya sebagai pengabar ideologi harus menyampaikan hal-hal yang benar. Ada salah satu di antara pembicara kemarin, saya kenal, namanya, maaf ya, ini saya sebut by name aja, Wiji Mulyo, dan di dalam bukunya ini namanya, hebat, Dian Soekarno. Dan celakanya buku ini ditodongkan Mas Guru, ada sambutan dari putra beliau, Mas Guru Soekarno. Padahal saya nggak tahu proses itu kok bisa. Di dalamnya ini mengisahkan bahwa perkawinan Raden Sukemi Sosorodiharjo itu atas bantuan Raden Somosewoyo. Siapa itu? Ya yang menjadi padepokan pojok. Jadi apa ya, Raden Sukemi dikisahkan di sini menangis-nangis, ingin memperistri Ida Ayu Nyoman Rai dengan bunga kantil. Sing kersane ngalah bunga kandile, begitu ini terbit bunga kandile mati, ora bener. Ini benar. Boleh di cross check. Apa iya ayah Bung Karno yang sedemikian hebat, mosok bapaknya nangis? Enggak lah. Saya pernah riset di Balai Agung, sehingga saya menulis buku Kemi Dayu, Kisah Cinta Pengukir Bangsa. Ini pelurusan sejarah baik dari Dr. Nom Inwa yang mengatakan bahwa ibunya Bung Karno orang buta huruf. Enggak. Kalau tidak pernah mengenyam sekolah formal, iya. Tetapi bacaan penyebar semangat tahun 55, 56, 57 di dalam gerbang sak tumpuk itu bacaan beliau, berarti beliau tidak buta huruf. Ini jelas. Nah, di sini anehnya Dian Soekarno menuliskan Bung Karno lahir 6 Juni 1901. Lah kok kemarin nimbrung ikut ya meramaikan, memindah apa tempatnya dari Surabaya ke Jombang, ke Ploso. Alasannya bahwa saat itu Jombang di bawah Kabupaten Surabaya. Loh kok ngentahi Bung Karno? Jamune opo?
Bung Karno tidak marah. Tetapi saya takut kayak kesiku piye. Ini saya ingatkan pada orang-orang yang bicara kemarin mau merubah sejarah. Saya marah. Sebagai penjaga roh Bung Karno kita pasti marah. Nek pengen belajar ideologi Bung Karno, sejarah Bung Karno, nang perpustakaan komplit lebih dari 150.000 buku di sini. Sangat cukup. Jangan berusaha merubah sejarah yang benar. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, bukan melupakan, tapi meninggalkan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Never leave history. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan saat ini juga saya nyatakan kemarahan orang kita kalau macam-macam merubah sejarah yang sudah ontak di sini, bahwa di sini ada buku Im Jang Chu, ada buku Putra Sang Fajar Sholikin Salam,